Andi, pria sederhana asal Banyumas, bekerja sebagai petugas kebersihan di Bandara Internasional Roma, Italia. Hidupnya datar dan penuh hinaan, terutama dari penumpang yang meremehkannya. Namun, ada satu wanita bule misterius bernama Clara yang selalu datang ke toilet yang dibersihkannya setiap pagi. Ia tak pernah bicara, hanya melempar senyum. Hingga suatu hari, Clara tiba-tiba mengajak Andi berbicara. Dari situ terbuka kisah mengejutkan. Ia adalah janda konglomerat yang sedang menyembunyikan diri dari keluarganya sendiri. Ia melihat ketulusan dalam diri Andi, tapi di balik ketertarikan Clara, ada rahasia besar. Dia sedang sakit parah dan tak ingin mati sendirian. Namaku Andi, asal Banyumas, Jawa Tengah. Sekarang aku kerja di Italia, tepatnya di Bandara Internasional Leonardo da Vinci di Roma. Tapi jangan salah paham dulu, aku bukan pilot, bukan staf imigrasi, apalagi manajer. Aku cuma tukang bersih-bersih, petugas kebersihan, toilet, lebih tepatnya, pagi-pagi sekali, aku udah mulai kerja. Biasanya sebelum matahari muncul, aku udah berdiri depan cermin kamar mandi pria, nyemprot pewangi, gosok-gosok lantai, buang tisu bekas, dan ngecek sabun cuci tangan. Orang-orang berlalu lalang kayak semut di terminal, tapi nggak ada satupun yang benar-benar lihat aku, seolah-olah aku ini cuma bagian dari tembok. Tapi pagi itu beda, aku sedang sibuk mengepel lantai toilet wanita yang sedang tutup untuk umum karena pembersihan. Tiba-tiba aku dengar suara langkah pelan-pelan dari arah koridor. Kupikir itu cuma penumpang yang salah arah, tapi suara itu berhenti tepat di depan pintu. Aku ngintip dikit dari balik kaca buram pintu. Seorang wanita berdiri di situ, cantik, putih, matanya biru tajam seperti laut, rambutnya pirang, digulung rapi, bajunya sederhana, tapi kelihatan mahal. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri di depan toilet. Diam, aku buka pintu, setengah bingung, maaf, toilet masih dibersihkan, signora dia. Senyum tipis, lalu melangkah pergi, nggak ngomong sepatah kata pun. Aku mira dia mungkin turis yang nyasar, tapi keesokan harinya dia datang lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap pagi jam 7 lebih dikit, dia muncul di depan toilet, selalu berdiri di tempat yang sama, selalu pakai parfum yang harum, tapi nggak menyengat, selalu senyum ke aku, dan selalu pergi. Setelah beberapa menit, teman-temanku mulai meledak. Hei, Andi, kamu punya fans? Tuh, petugas toilet tapi disenyumin bule tiap hari. Gila, aku cuma ketawa-ketawa aja. Padahal dalam hati, aku mulai gak tenang. Siapa dia? Kenapa selalu datang? Apa dia nyari seseorang? Atau cuma iseng? Hari keempat, dia duduk di bangku kecil dekat wastafel. Tangannya menggenggam cangkir kertas, sepertinya kopi. Tapi yang bikin aku heran, dia gak pernah masuk ke dalam toilet. Dia cuma duduk, lalu pergi. Hari ke-6, aku mulai gugup tiap kali waktu hampir jam 7 pagi. Aku berhenti sejenak dari mengepel, lalu berdiri tegak, pura-pura sibuk merapikan tisu. Dan benar saja, dia muncul lagi. Tatapan matanya lembut, tapi seperti menyimpan banyak rahasia. Toilet bandara bukan tempat romantis, tapi entah kenapa, setiap kali dia datang, tempat ini rasanya berubah, lebih hangat, lebih hidup. Namanya belum ku tahu, tapi tiap dia muncul, aku merasa terlihat. Hari itu hari ke-8 dia datang. Aku udah gak kaget lagi lihat dia muncul di depan toilet, duduk dengan santai sambil sesekali menyeruput kopinya. Tapi pagi ini ada yang beda. Dia menatapku agak lama, bukan cuma senyum basa-basi seperti biasa. Tatapannya seperti meminta sesuatu, tapi entah apa. Aku sedang mengisi ulang sabun cuci tangan, waktu dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahku. Jantungku langsung deg-degan kayak alarm kebakaran. Aku celingukan, memastikan gak ada supervisor lewat. Halo, katanya, suaranya lembut, agak berat. Aksen Inggrisnya terdengar seperti bukan penutur asli, tapi jelas dan jelas sekali. Aku gugup. Halo juga, signora. Jawabku canggung sambil menyekat tangan ke celana kerja. Dia tersenyum, saya Clara.
Oh, jadi itu namanya. Clara namanya sederhana, tapi terasa mewah di telinga. Andi, jawabku singkat. Dia mengangguk pelan. Kamu selalu bersih-bersih toilet ini ya? Aku angguk. Sudah hampir 2 tahun. Toilet wanita dan toilet pria tergantung jadwal. Clara duduk lagi di bangku kecilnya. Kamu selalu terlihat fokus. Aku suka lihat orang yang bekerja dengan hati. Aku gak tahu harus jawab apa. Jarang ada yang bilang gitu padaku. Kebanyakan orang bahkan gak sadar aku ada, kalaupun sadar. Biasanya untuk ngomel karena air tergenang atau sabun habis. Aku cuma kerja. Si Nora panggil aku Clara saja. Katanya lembut. Ada jeda hening yang aneh. Tapi bukan canggung, lebih tenang. Aku pura-pura sibuk mengepel lagi. Tapi diam-diam, aku memperhatikan ujung sepatunya. Sepatu kulit warna coklat muda, bersih dan elegan. Tapi terlihat agak tua, bukan tipe sepatu wanita yang mengejar gaya. Lebih seperti sepatu orang yang sudah kenyang hidup. Kenapa kamu selalu duduk di sini? Akhirnya aku beranikan diri bertanya. Dia menatap ke arahku. Tempat ini tenang, gak banyak orang pagi-pagi, dan aku suka bau pembersih lantainya. Aku ketawa kecil, serius. Dia ikut tertawa pelan, serius bau lemon yang tajam, tapi bersih. Entah kenapa, bikin aku merasa aman. Kami sama-sama terdiam lagi, tapi rasanya makin nyaman. Aku gak merasa seperti petugas toilet yang dilihat rendah. Entah kenapa, di hadapan dia, aku merasa setara. Padahal jelas-jelas dari gayanya, dia orang berada. Aku bukan turis, ujarnya tiba-tiba. Aku kaget, maksudnya? Aku tinggal di Roma, tapi sejak suamiku meninggal setahun lalu, aku suka datang ke bandara, duduk lihat orang lewat, lihat mereka bertemu dan berpisah rasanya bikin hidup tetap terasa nyata. Aku gak tahu harus ngomong apa, tapi aku bisa merasakan sedihnya. Aku pernah kehilangan juga. Ayahku meninggal waktu aku SMA, ibuku jatuh sakit, dan aku harus berhenti kuliah. Itu alasan aku merantau. Maaf, kalau aku terlalu banyak cerita, katanya cepat, kamu pasti sibuk. Aku geleng pelan. Gak apa-apa, aku senang ada yang mau cerita. Dia berdiri, aku harus pergi, sampai besok, ya. Sampai besok. Itu pertama kalinya dia bilang begitu, dan itu cukup untuk membuat sisa hariku terasa beda. Entah kenapa, aku menunggu hari esok lebih dari biasanya. Besoknya, jam 7 tepat, dia datang lagi. Tapi kali ini, dia bawa 2 cangkir kopi, satu dia taruh di dekatku. Aku gak tahu kamu suka kopi jenis apa, jadi aku pilih yang biasa. Aku kaget dan kikuk. Wah, terima kasih, Clara, tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ya, aku ini cuma petugas kebersihan. Dia menatapku tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti kecewa. Jangan pernah bilang cuma. Orang-orang yang kerja dengan jujur itu lebih mulia dari yang cuma duduk pakai jas dan nipu orang. Aku tercekat, itu kalimat paling menampar, tapi sekaligus paling menyentuh yang pernah aku dengar. Hari itu kami ngobrol lebih lama tentang hal-hal kecil, tentang makanan Indonesia, tentang musim dingin, tentang kesendirian. Tapi masih ada yang dia sembunyikan. Matanya selalu tampak menyimpan awan mendung, dan aku makin penasaran, siapa sebenarnya Clara? Dan kenapa dia memilih toilet bandara untuk duduk tiap pagi? Sejak pagi itu, Clara selalu datang dengan 2 cangkir kopi, kadang cappuccino, kadang espresso, kadang cuma kopi hitam pahit. Dia bilang ingin memperkenalkan rasa-rasa kopi Italia ke lidah Jawaku yang katanya masih setia sama kopi tubruk. Awalnya, aku malu, petugas kebersihan kayak aku, duduk di bangku toilet wanita bandara sambil minum kopi bareng wanita Eropa berwajah aristokrat. Kalau supervisor lewat, bisa-bisa aku disangka lagi godain penumpang, tapi rasa malu itu lama-lama pudar. Karena tiap kali aku lihat senyuman Clara, aku merasa layak untuk diharga, layak untuk didengarkan, layak untuk sekadar duduk dan ngobrol tanpa harus merasa rendah.
Hari-hari berlalu dan kami makin akrab. Tapi tetap aneh, karena meskipun kami ngobrol banyak, aku sadar Clara belum pernah benar-benar bercerita tentang dirinya hingga suatu pagi yang mendung, dia datang. Lebih awal dari biasanya. Tanpa kopi, wajahnya pucat, tangannya gemetar sedikit, ada lingkaran gelap di bawah matanya. "Kamu gak apa-apa, Clara?" Tanyaku khawatir. Dia duduk perlahan, lalu menarik napas panjang. "Tadi malam aku mimpi suamiku lagi duduk di kursi ini." Aku terdiam. Dia cuma diam, menatapku, gak bilang apa-apa. Tapi matanya sedih banget. Aku menunduk. "Mungkin kamu rindu dia." "Bukan cuma rindu," gumamnya pelan. Aku merasa bersalah. Aku menatapnya, menunggu penjelasan. Tapi dia tidak melanjutkan. Matanya menatap kosong, ke lantai yang baru saja aku pel. Aku belum siap cerita semuanya. "Andi," katanya akhirnya, "tapi suatu hari, aku janji akan jujur." Aku mengangguk. Aku gak maksa, kok aku cuma khawatir. Dia menatapku, lalu tersenyum lemah. "Kamu terlalu baik untuk tempat sekeras ini." Hari berikutnya, Clara datang lagi, kali ini membawa 2 roti kecil. "Ini croissant kesukaan suamiku," katanya sambil menyerahkan satu padaku. "Dulu, kami selalu makan ini di taman dekat rumah tiap minggu pagi. Sekarang, aku gak pernah ke taman itu lagi." Aku menerimanya, diam-diam menahan emosi. Aku tahu, Clara mungkin belum sembuh dari lukanya. Tapi entah kenapa, dia memilih toilet bandara sebagai tempat untuk sembuh. Lucu, ya, tempat yang orang hindari, dia jadikan tempat menemukan ketenangan. Kami makan croissant itu berdua diam, tapi nyaman, dan aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jantungku berdebar lebih kencang tiap kali dia datang. Aku mulai menunggu kehadirannya. Seperti anak kecil menunggu hari ulang tahun, tapi aku takut mengakuinya. Karena aku sadar dunia kami terlalu jauh. Dia perempuan bul, anggun, misterius. Aku, ya cuma Andi, tukang bersih-bersih toilet. Hari ke-20 kami bertemu, dia akhirnya buka sedikit tentang masa lalunya. Aku menikah di usia 25, suamiku jauh lebih tua. Tapi dia baik, tenang, stabil. Kami gak punya anak, tapi hidup kami tenang terus. Dia meninggal karena sakit. Tanyaku hati-hati. Clara mengangguk. Kanker stadium 4, cepat sekali. Hanya 3 bulan sejak didiagnosis sampai dia pergi. Aku gak tahu harus ngomong apa. Aku bukan orang yang pandai menghibur, tapi kupikir kehadiran yang tulus kadang lebih dari cukup. Sejak itu, hidupku kosong. Lanjutnya, teman-temanku, mereka semua sibuk dengan kehidupan masing-masing. Aku pindah-pindah tempat, berharap kesedihan itu hilang kalau aku berpindah kota. "Kamu sempat tinggal di mana aja?" "Perancis, Yunani, Portugal, dan sekarang Roma." Tapi ternyata, luka gak bisa lari. Aku hanya mengangguk, lalu tanpa sadar berkata, "Tapi luka bisa sembuh, asal ada orang yang mau menemani." Dia menatapku pelan, lama seakan kalimatku menusuk sesuatu dalam dirinya. "Aku senang ketemu kamu, Andi." Dadaku langsung hangat. Tapi aku tahan ekspresiku. "Aku juga senang bisa ngobrol sama kamu." Sore itu, aku pulang kerja dengan langkah ringan, tapi juga cemas. Karena aku tahu rasa ini mulai tumbuh. Dan perasaan itu gak bisa aku kendalikan. Aku mulai jatuh hati pada wanita yang datang tiap pagi membawa kopi dan kesepian. Dan aku takut, karena aku tahu orang sepertiku tak pantas berharap terlalu jauh. Hari itu, bandara lebih ramai dari biasanya. Sepertinya ada rombongan dari Asia yang baru mendarat. Aku nyaris gak sempat istirahat. Toilet penuh terus, bau parfum, sisa makanan, dan suara tumit sepatu beradu di lantai marmer bikin kepalaku pusing. Jam hampir menunjukkan pukul 7. Seperti biasa, aku menoleh ke arah ujung koridor. Tapi tidak ada siapa-siapa, tidak ada Clara. Biasanya dia sudah duduk di bangku kecil dekat wastafel dengan 2 cangkir kopi. Tapi pagi itu kosong. Aku mencoba tetap bekerja seperti biasa.
Tapi hatiku gelisah. Ada yang hilang? Jam 8 masih belum ada tanda-tanda. Aku mulai merasa aneh. Ada yang tidak beres. Mungkinkah dia sakit? Atau sudah pergi dari Roma? Pikiran buruk mulai berdatangan. Tapi aku hanya bisa menunduk dan melanjutkan kerja. Tepat jam 9:15 saat aku baru saja menyapu tumpahan air di depan toilet pria, aku melihat sosok familiar berjalan cepat dari arah eskalator. Itu dia Clara, tapi wajahnya berbeda. Wajah yang biasanya tenang itu kini tegang, pucat matanya sembab. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak tersenyum. Dia menatapku sebentar, lalu menarik tanganku ke arah belakang dinding tempat staf biasa istirahat. Aku kaget. Maaf, aku nggak datang pagi tadi, katanya cepat. Nadanya tergesa. Aku dikejar orang. Aku membiku. Orang? Maksudnya siapa? Dia menarik napas panjang, lalu duduk. Keluargaku, mereka tahu aku di Roma. Aku sempat masuk berita kecil minggu. Lalu aku bantu seorang nenek di supermarket, lalu diwawancara sebentar. Sepertinya dari situ, mereka melacak aku. Aku masih bingung. Kenapa kamu kabur dari keluarga kamu? Clara menunduk. Karena aku gak mau hidup di bawah kendali mereka lagi. Ia melanjutkan dengan suara pelan, tapi penuh tekanan. Suamiku, dulu orang penting, konglomerat tapi juga kaku dan penuh aturan. Setelah dia meninggal, keluargaku sekarang mengatur segalanya. Dari apa yang harus aku pakai, kemana aku boleh pergi, sampai siapa yang boleh dekat denganku. Aku terpaku, jadi dia memang bukan wanita biasa. Aku hidup seperti boneka, Andi, sampai aku muak. Aku jual sebagian aset kecil yang masih atas namaku, lalu kabur ke Roma. Aku pikir, di sini, aku bisa jadi manusia lagi. Aku duduk perlahan. Di sebelahnya, kamu gak takut dicari? Dia tertawa kecil, getir. Tentu takut, tapi lebih takut hidup tanpa kebebasan. Aku menatap wajahnya yang lelah. Kini semua masuk akal. Parfum mahal, sikap anggun, dan caranya memandang orang, semua adalah sisa-sisa kehidupan mewah yang coba ia tinggalkan. Dan aku, cuma pria sederhana yang tanpa sadar menjadi tempat dia bersandar. Kalau mereka datang ke sini, tanyaku pelan. Aku harus pergi lagi, jawabnya cepat. Tapi aku belum siap. Siap apa? Dia menatapku, dan kali ini matanya tak bisa berbohong. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelarian. Aku belum siap kehilangan satu-satunya tempat yang membuatku merasa hidup. Kamu, darahku, seperti berhenti mengalir. Aku menatapnya, menunggu ia tertawa, dan bilang itu cuma lelukon. Tapi tidak. Ia serius. Aku tahu kamu bukan siapa-siapa dalam dunia mereka, tapi kamu orang pertama yang melihat aku. Bukan sebagai pewaris, bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai wanita yang sedang rapuh. Aku ingin memeluknya, tapi aku takut. Takut salah langkah, takut dihukum realita. Lalu suara panggilan bandara terdengar. Sebuah penerbangan ke Swiss. Clara, berdiri, aku harus pergi hari ini. Sementara, tapi aku akan kembali. Kalau kamu mau menungguku, aku berdiri juga. Masih syok, berapa lama? Beberapa hari, aku harus pastikan mereka gak lagi di Roma. Dia meraih tanganku, menggenggamnya. Hangat, tolong, jangan lupakan aku. Lalu dia pergi, begitu saja. Dan aku berdiri di lorong kosong, dikelilingi koper-koper, dan hiruk-pikuk bandara. Tapi rasanya seperti sepi tak berujung. 3 hari berlalu, lalu seminggu, lalu 2 minggu, setiap pagi aku berdiri di tempat biasa. Tapi, bangku kecil itu tetap kosong, tak ada cangkir kopi, tak ada senyum. Teman-temanku mulai berhenti bertanya. Mereka pikir mungkin wanita itu cuma iseng, tapi aku tahu. Dia bukan, aku mulai ragu. Apa aku sudah ditinggal? Apa dia lupa janjinya? Lalu, tepat di hari ke-17, saat aku hampir menyerah, sebuah suara memanggilku dari belakang. Andi, aku berbalik dan jantungku seolah berhenti berdetak. Clara berdiri di sana. Tapi kali ini, ada 2 pria berdiri tak jauh darinya, berjas hitam, wajah tegas,
seperti bodyguard atau intel aku. Menatapnya penuh tanya, dia melangkah mendekat. Aku kembali. Tapi kita harus bicara. Besok pagi, di tempat biasa, aku akan bawa sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku tahu hidupku takkan pernah sama lagi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal sudah bulan Mei, aku datang lebih cepat, membersihkan toilet wanita lebih cepat dari biasanya. Bangku kecil di pojok koridor sudah kubersihkan dan kuberi alas kertas bersih, seolah-olah aku sedang menyiapkan tempat istimewa untuk tamu penting. Dan benar saja, tepat pukul 6.58, langkah-langkah itu terdengar lagi. Sepatu kulit halus, suara gemericik kecil dari anting logam, dan aroma parfum yang sudah mulai familiar. Clara datang, tapi kali ini tidak hanya membawa 2 kopi, ia membawa sebuah tas kecil berbahan kulit coklat tua, di matanya masih ada bekas lelah, tapi ia tersenyum. Aku menyambutnya dengan senyum canggung. Kamu beneran datang lagi, dan aku janji gak akan kabur lagi, katanya ringan, tapi nadanya serius. Kami duduk. Ia menyerahkan kopi padaku, hangati seperti biasa. Tapi suasananya berbeda, lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia keluarkan. Aku harus ngomong jujur sama kamu hari ini, ucapnya pelan. Aku diam, hanya menatap. Clara membuka tas kecilnya, mengeluarkan 1 amplop besar berwarna putih, lalu 1 buku catatan kulit tua. Aku menderita kanker otak stadium 3, katanya tiba-tiba, dunia runtuh. Begitu saja, kata-kata itu menggema di kepala, memukul lebih keras dari semua kenyataan yang pernah kuterima. Aku tahu kelihatannya aku sehat, tapi sebenarnya, aku sedang bertarung setiap hari. Ada hari-hari, aku muntah di kamar hotel, ada hari aku nggak bisa bangun, tapi kamu tahu, hari-hari terbaikku adalah saat duduk di sini, dengan kamu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tanganku menggenggam cangkir kopi yang mulai mendingin, mataku menatap lantai, lalu matanya. Aku nggak bilang ini untuk minta dikasihani, Andi, tapi aku ingin kamu tahu semuanya. Sebelum aku melakukan hal gila ini, dia berdiri. Lalu, berlutut, mataku membesar. Gila? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Dia membuka kotak kecil dari dalam tasnya. Di dalamnya, bukan cincin emas berlian seperti di film, tapi sebuah kunci. Kecil, tua, seperti kunci laci atau kotak penyimpanan. Aku ingin menikah denganmu, dadaku. Seperti ditampar kenyataan dan mimpi dalam waktu bersamaan. Aku tahu kamu pasti berpikir ini sinting. Tapi aku gak butuh cinta sempurna. Aku cuma ingin seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan pewaris, bukan janda, bukan pasien kanker. Aku cuma petugas kebersihan, Clara, gumamku, dan itu alasan aku memilihmu, jawabnya. Cepat, karena kamu tahu caranya melihat hati orang, bukan statusnya. Aku menunduk, air mataku hampir jatuh. Ini terlalu cepat, terlalu aneh, terlalu besar. Tapi aku juga sadar, perasaanku ke Clara sudah tak bisa kutahan. Aku menunggunya tiap pagi, merindukannya tiap malam. Aku belajar arti harapan lagi, karena dia, kalau kamu mau, kita bisa hidup sederhana. Aku punya apartemen kecil di Naples, kita bisa tinggal di sana. Aku gak tahu berapa lama aku bisa hidup, tapi selama itu, aku ingin hidup sebagai aku yang sesungguhnya dan bersamamu. Aku terdiam lama, sampai akhirnya aku berbisik, apa keluargamu tahu ini? Dia menggeleng, mereka gak akan pernah setuju, dan aku gak peduli. Aku menatap kunci kecil itu, simbol kebebasan, atau justru jerat emosi yang tak kukenal. Kepalaku penuh suara. Tapi hatiku, tenang, kalau kamu yakin, kataku perlahan, aku juga siap. Matanya membesar, lalu air mata jatuh satu persatu. Tapi senyumnya, paling tulus yang pernah kulihat. Dia berdiri, meraih tanganku, menggenggam erat. Aku janji, kamu gak akan menyesal. Hari itu, kami
tidak bekerja lagi, aku izin pulang. Lebih awal, alasan keluarga di Indonesia sakit bohong kecil yang bahkan manajer pun bisa mengerti dari wajahku yang pias. Kami pergi ke sebuah kantor notaris kecil, tempat yang sudah ia siapkan diam-diam. Hanya butuh tanda tangan, sedikit dokumen, dan 2 saksi lokal, dan dalam waktu kurang dari sejam, aku resmi menjadi suami dari wanita yang tiap pagi duduk di dekat toilet bandara. Malam harinya, kami makan malam di kamar hotelnya, tidak ada lilin, tidak ada musik romantis. Hanya 2 piring nasi goreng instan yang kubuat sendiri di rice cooker kecil milikku. Tapi di tengah kesederhanaan itu, kami tertawa. Aku cerita tentang hidupku di Banyumas, tentang mimpi masa kecil jadi guru, tentang cita-cita kecil yang hilang karena nasib. Dia cerita tentang masa lalunya, tentang pesta-pesta membosankan, tentang suaminya yang baik tapi dingin, tentang rumah besar yang sunyi, dan malam itu, aku sadar, aku tidak sedang bermimpi, aku benar-benar hidup bersama seorang wanita yang melihatku bukan sebagai petugas toilet, tapi sebagai seseorang yang layak dicintai. 3 hari setelah pernikahan kami, hidup terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Clara tampak lebih tenang, ia tidak lagi melihat ke belakang setiap kali melangkah. Ia mulai tersenyum lebih banyak, bahkan mulai belajar masak nasi goreng dan mie instan ala Indonesia dengan hasil yang, ya, setidaknya bisa dimakan. Kami tinggal di apartemen kecil milik Clara di pinggiran Naples, jauh dari keramaian, dari kamera, dari orang-orang berjas hitam yang biasa mengiringinya. Dulu, di sana, aku mengenalnya bukan sebagai pewaris kaya, tapi sebagai wanita biasa yang mencoba bertahan hidup dengan penyakit yang pelan-pelan menggerogoti tubuhnya. Tapi seperti semua mimpi, kebahagiaan itu ternyata punya batas. Pagi itu, saat aku sedang mengecek email di warnet dekat apartemen, aku melihat nama lengkap Clara terpampang di salah satu berita internasional. Pewaris keluarga von Tressler hilang selama 3 bulan, diduga diculik. Hadiah 100.000 euro bagi siapapun yang menemukannya. Tubuhku langsung kaku, tenggorokanku kering. Wajah Clara terpampang jelas, gambar lawas cantik, berkelas, anggun bukan seperti Clara yang kini mengenakan sweater kumal dan celana training favoritku. Tapi berita itu jelas membuka pintu neraka. Tanpa pikir panjang, aku pulang dan menunjukkan berita itu ke Clara. Dia menatap layar ponselku, lalu menutup mata. Lamam, wajahnya menegang. Aku tahu ini akan terjadi, bisiknya pelan. Mereka pasti menyangka aku diculik supaya bisa menjeratmu secara hukum. Kalau mereka tahu kita sudah menikah, mereka akan menganggap kamu pemburu harta. Mereka akan berusaha mencabut semua legalitas dan menghancurkan kamu. Aku terdiam. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku pelan. Dia menggenggam tanganku. Satu-satunya jalan adalah kita tetap sembunyi, setidaknya sampai aku menyelesaikan surat wasiat dan dokumen penting yang sekarang sedang aku urus lewat pengacara lama suamiku. Dia satu-satunya yang bisa aku percaya. Tapi semuanya jadi kacau hanya 2 hari kemudian. Saat kami baru saja kembali dari pasar, mobil hitam berhenti. Tepat di depan apartemen, 2 pria berpakaian rapi turun dengan cepat. Di belakang mereka, seorang wanita tua berambut pirang dengan tongkat berdiri dengan wajah dingin dan angkuh. Aku langsung berdiri di depan Clara, tapi wanita itu melangkah maju dan menatapnya tajam. Clara von Tressler, kamu ikut pulang sekarang. Clara menegang ibu. Jadi itu ibunya? Kamu mempermalukan keluarga. Menikah dengan pembantu di negara asing tanpa izin? Apa kamu sudah gila? Dia bukan pembantu, dia suamiku. Wanita itu menatapku seperti sedang melihat debu di lantai. Aku akan cabut semua aksesmu ke aset keluarga. Aku akan pastikan pernikahanmu tidak sah. Dan kamu akan dihukum. Lelaki Indonesia, salah satu pria mendekatiku. Kami akan membawa Anda ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan. Aku spontan menarik tangan Clara. Jangan ganggu dia. Tapi sebelum keadaan makin panas, seorang pria tua dengan koper muncul dari ujung lorong.
Ia mengenakan jas abu-abu dan membawa map cukup. Suaranya keras, semua orang terdiam. Pria itu mendekat ke arahku dan menyerahkan satu bundel dokumen. Aku pengacara resmi suami mendiang Clara, dan aku saksi pernikahan mereka. Ini salinan akta nikah yang sah, didaftarkan di kantor catatan sipil Naples, dan ini adalah surat kuasa penuh atas properti pribadi milik Clara. Ibunya tampak membeku. Jika Anda mencoba mencabut hak asasi putri Anda tanpa prosedur hukum yang benar, saya bisa bawa kasus ini ke media dan ke pengadilan Eropa. Ibunya menatap Clara sekali lagi, tapi kali ini ada rasa takut. Kamu bukan anakku lagi, gumamnya lirih, lalu berjalan pergi bersama kedua pria itu. Aku terduduk, nafasku tercekat, tapi Clara menunduk, meletakkan kepalanya di bahuku. Aku nggak akan biarkan mereka ambil kamu dariku. Sejak hari itu, kami tak keluar rumah selama seminggu. Kami tak tahu apakah akan ada ancaman lanjutan atau usaha untuk mencemarkan nama kami. Tapi satu hal yang pasti, kami sudah terlalu jauh untuk mundur, dan aku sadar hidup bersamanya bukan tentang kenyamanan, tapi tentang keberanian untuk tetap bertahan. Setelah kejadian itu, kami pindah ke tempat baru. Clara menyewa sebuah rumah kecil di pegunungan selatan Napoli. Udara di sana bersih, jauh dari kebisingan kota, jaringan internet lambat, sinyal handphone sering hilang, tapi kami merasa aman. Untuk pertama kalinya, kami bisa bernapas tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus mengintai. Namun tubuh Clara mulai menunjukkan sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia semakin sering batuk, kadang sampai berdarah, matanya tampak lebih sayu. Dan yang paling membuatku hancur, ia sering lupa hal-hal kecil, letak kunci, nama jalan, bahkan rasa kopi kesukaannya. Suatu pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Tapi saat masuk ke dapur, aku melihat Clara duduk diam di lantai, menggenggam cangkir kosong, menatap jendela. "Kamu kenapa duduk di situ?" tanyaku. Dia menoleh, lambat. Aku lupa tadi sedang ngapain. Aku duduk di sampingnya, menahan air mata. Aku tahu, waktunya tak lama lagi. 2 hari kemudian, kami pergi ke rumah sakit spesialis di Naples. Dokter menyambut kami dengan ekspresi serius, lalu mengajak kami masuk ke ruang konsultasi. Tumor di otaknya tumbuh lebih cepat dari prediksi, kata dokter dengan suara tenang. Kami bisa mencoba operasi, tapi kemungkinannya kecil dan risikonya sangat tinggi. Aku menatap Clara, ia tidak terlihat takut, justru pasrah. "Aku gak mau operasi," katanya lembut. "Aku ingin hidup sebisaku dengan waktu yang tersisa bersama Andi." Dokter mengangguk. "Kalau begitu, kita mulai fokus pada perawatan paliatif, menjaga kualitas hidup sebaik mungkin." Kami keluar dari rumah sakit tanpa bicara. Angin musim panas berhembus pelan, seolah ingin ikut menenangkan luka yang tak bisa diobati. Di dalam mobil, saat perjalanan pulang, Clara meraih tanganku. "Maafkan aku?" "Ya," katanya pelan. "Untuk apa?" "Untuk menyeretmu ke dalam hidupku yang rumit, untuk membuatmu mencintaiku, padahal aku akan pergi sebentar lagi." Air mata turun dari pipiku, tapi aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya erat, seolah berharap waktu bisa berhenti di sana. Beberapa minggu berlalu. Kami habiskan hari-hari dengan membaca buku, menonton film, menulis surat untuk diri kami di masa depan, meskipun masa depan itu mungkin tak akan pernah datang. Clara mulai menulis banyak hal tentang kehidupannya, tentang kenangannya bersama mendiang suaminya, tentang ketakutan dan kesepiannya, dan tentang aku. "Aku ingin kamu tahu semuanya," katanya suatu malam sambil menyerahkan sebuah buku harian yang ia tulis sejak pertama kali bertemu denganku. Saat kubuka halaman pertama, aku membaca. Hari ke-1, aku melihat pria Indonesia di toilet bandara. Dia bersih-bersih dengan wajah lelah, tapi matanya jujur. Setiap halaman setelah itu penuh dengan cerita tentang kami dari sudut pandangnya, tentang bagaimana dia mulai menantikan pagi, tentang
bagaimana dia menyembunyikan senyum saat melihatku bersihkan cermin, tentang bagaimana ia mulai jatuh cinta pada seseorang yang bahkan tak berani memandangnya terlalu lama, dan di halaman terakhir tertulis, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, tapi aku tahu, aku ingin sisa hidupku ada di sisinya. Dan jika nanti aku pergi lebih dulu, aku harap dia tahu, dia adalah satu-satunya laki-laki yang membuatku merasa hidup, bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena tatapan matanya yang menganggap aku cukup, meski aku hancur. Aku menutup buku itu, menangis dalam diam, dan malam itu, aku tidur sambil menggenggam tangannya erat-erat, seolah-olah jika aku cukup erat menggenggamnya, aku bisa menahan waktu. Beberapa hari setelahnya, kondisinya makin menurun. Ia sulit berjalan, tubuhnya melemah. Tapi ia tetap memaksakan diri duduk di kursi dekat jendela tiap pagi, menatap matahari. Suatu pagi, dia berkata, "Kalau aku pergi duluan, jangan sedih terlalu lama, ya?" Aku menggeleng, air mata menetes, tanpa bisa ditahan. Gimana caranya gak sedih? Dia tersenyum, "Karena aku bahagia pernah jadi milikmu." Dan itulah kalimat terakhir yang kudengar darinya dalam keadaan sadar. 3 hari kemudian, di rumah yang kami sewa, dalam tidur yang tenang dan napas yang makin pelan, Clara pergi. Aku menggenggam tangannya sampai ia benar-benar dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis seperti anak kecil. Bukan karena kehilangan, tapi karena cinta sutu itu benar-benar pernah mampir dalam hidup seorang petugas kebersihan sepertiku. Setelah pemakaman kecil di lereng pegunungan selatan Napoli, aku tinggal sendirian di rumah mungil yang dulu kami tempati bersama. Sepi, sangat sepi. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Cangkir kopinya yang masih ada bekas bibir, sweater rajut yang tergantung di kursi, buku harian yang ditaruhnya di meja kecil dekat jendela. Semuanya seperti menolak lupa. Aku tidak langsung kembali bekerja. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia terasa hampa tanpa suara tawa dan keluh kesahnya. Hingga suatu sore, sebuah surat datang. Amplopnya putih tebal, bersegal, dengan nama pengacara tua yang dulu membelaku. Saat keluarga Clara datang, di dalamnya hanya ada satu surat singkat, selembar dokumen, dan satu kunci kecil. Surat itu ditulis tangan dengan tinta biru yang kukenal. Untuk suamiku, "Andi, jika surat ini sampai padamu, artinya aku sudah pergi. Tapi jangan menangis, karena kamu harus tahu, aku pergi dalam keadaan bahagia. Kamu adalah rumah terindah yang pernah aku temui, di tempat yang paling tak terduga di depan toilet bandara. Dunia mungkin mengira aku gila, tapi hatiku tahu, aku waras saat memilihmu." Kunci yang kamu pegang sekarang adalah kunci kotak penyimpanan bank. Di dalamnya, aku titipkan 2 hal, sebagian kecil dari hartaku, dan dokumen legal yang menyatakan kamu adalah satu-satunya pewaris dari properti pribadiku yang bukan bagian dari keluarga besar von Tressler. Aku tahu kamu tidak pernah mengejar hartaku, tapi aku ingin kamu memiliki ini sebagai bentuk terima kasih, karena sudah membuatku merasa hidup kembali. Gunakan itu bukan untuk kaya, tapi untuk memberi hidup pada orang lain seperti kamu memberi hidup padaku. Jangan kembali jadi pembersih toilet, kecuali itu memang yang kamu suka. Dan terakhir, jika suatu hari kamu jatuh cinta lagi, jangan merasa bersalah. Kamu tak mengkhianatiku, karena hatimu terlalu besar untuk dikunci hanya pada satu cinta. Aku akan selalu ada di halaman-halaman buku harian kita. Dengan cinta, Clara. Tanganku gemetar. Aku buka dokumen legal yang disertakan. Isinya tak main-main, sebuah rekening dengan saldo yang membuat napasku tercekat, 2 apartemen kecil, dan 1 restoran kecil di sudut Roma yang dulu sering ia kunjungi bersama mendiang suaminya. Di bagian bawah dokumen, tertera jelas, pemilik sah selanjutnya Andi Prayoga, suami sah, warga negara Indonesia. Aku terduduk. Lamang, Clara tidak hanya meninggalkan kenangan, ia meninggalkan masa depan. 2 bulan setelahnya, aku kembali ke Roma, bukan sebagai petugas toilet,
Tapi sebagai pemilik restoran kecil bernama Vita Vera, yang berarti hidup yang sebenarnya, di dalam restoran itu, aku menggantung satu foto besar, potret Clara yang sedang tersenyum, memegang 2 cangkir kopi. Di bawahnya tertulis, untuk wanita yang mengajarkanku bahwa cinta bisa datang di tempat paling tak terduga, dan hidup bisa dimulai bahkan ketika waktu hampir habis. Restoran itu bukan restoran mewah, tapi setiap pelanggan yang datang akan mendengar ceritaku tentang Clara, tentang pagi-pagi di bandara, tentang cinta sederhana yang mengubah segalanya, dan mereka akan pulang dengan air mata di mata dan senyum di hati. Kini, tiap pagi aku duduk sendiri di bangku kecil depan dapur, menyeduh 2 cangkir kopi. Satu untukku, satu untuk dia yang pernah mengajarkanku bahwa cinta sejati tak butuh logika, cukup kejujuran dan keberanian. Karena kadang, cinta paling murni datang dari seorang janda yang tersenyum di toilet bandara. Dan aku hanya pria sederhana yang cukup beruntung untuk berkata, aku pernah dicintai dengan cara paling indah. Tamat.